Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat dan teman-teman mahasiswa program studi RMIK dan program studi Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila nanti saya berikan kisi-kisi pada saat ujian akhir semester, karena insya Allah ujian akhir semester akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 3 Mei dan 3 Juni maksud saya, dan 7 Juni 2020, hingga nanti ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menjawab, untuk memberikan pandangan-pandangan pada ujian akhir semester nanti, sehingga sistemnya kita juga menggunakan online, sehingga kami memberikan ruang untuk belajar, untuk membangun paradigma dan menyiapkan semua komponen jawaban yang akan dijawab di dalam soal ujian akhir semester. Karena nanti soal akan diberikan ketika hari H, yaitu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, jadwal yang sudah disebarkan, dan itu dikerjakan pada hari itu juga. Sehingga dengan adanya kisi-kisi ini, saya harap teman-teman sudah bisa menyiapkan semuanya, sehingga tidak banyak membuang waktu ketika ujian akhir berlangsung. Oleh karena itu, saya ingin memberikan kisi-kisi dari setiap soal yang diberikan pada waktu ujian akhir semester. Silakan bisa dipelajari nanti, bisa dibuka kembali materi-materi yang sudah kita pelajari selama 12 kali pertemuan. Ini nanti akan membantu teman-teman di dalam menjawab semua soal-soal itu. Ini sebagai bagian atau bentuk penguatan ujian pendidikan Pancasila. Ini berlaku juga untuk kelas reguler 1 dan kelas reguler 2. Untuk yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila ini diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara tidak hanya menjelaskan secara konkret tentang pengamalan nilai-nilainya itu, tetapi saudara juga diminta untuk memberikan contoh-contoh konkret, baik yang dirasakan sendiri atau yang pernah dilihat atau didengar, tentang bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila hari ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baik itu pada masa kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, pada masa kebangkitan nasional, dan pada masa reformasi. Jadi keempat masa ini saudara narasikan dalam bentuk kalimat yang konkret, yang komprehensif tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, sehingga nanti kita tahu bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu pada masa pra-kemerdekaan, bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu pada masa pasca kemerdekaan, bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu pada masa kebangkitan nasional, dan yang terakhir adalah bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu pada masa reformasi. Termasuk kalau bisa ditambahkan yang berkaitan dengan kondisi kita hari ini, masa pandemi Corona atau COVID-19 ini, bagaimana kira-kira pengamalan nilai-nilai Pancasilanya. Sehingga dari masa ke masa itu kita memiliki sebuah kesimpulan tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nanti bisa dijelaskan secara konkret, secara komprehensif, secara detail dengan narasi-narasi yang baik, yang positif dari masa ke masa dari semua pengamalan nilai-nilai Pancasila itu. Karena ini menunjukkan bahwa Pancasila itu keberadaannya sangat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat kita. Sebagai warga negara, kita harus mengakui bahwa
nilai-nilai di dalam Pancasila itu, 5 sila di dalam Pancasila itu memiliki nilai yang sangat suci, luhur, dan memiliki nilai yang value yang sangat tinggi di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, ini juga menjadi bagian dari penguatan Pancasila sebagai pondasi, itu mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat yang berbeda-beda, baik agama, suku, ras, bahasa, itu bisa disatukan dalam bingkai persatuan dan kesatuan melalui nilai-nilai Pancasila. Ini nanti bisa dijelaskan juga. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bagaimana makna Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Setelah kita tahu tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa itu, di pertanyaan kedua nanti saudara akan diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Nanti saudara menjelaskan apa yang menjadi substansi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat ini juga nanti dijelaskan secara konkret, secara komprehensif di dalam menjawab dari pertanyaan ini. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai etika politik. Ini menjadi satu kesatuan yang harus dibangun dalam frame kita bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara, sebagai sistem filsafat, dan sebagai etika politik. Nah, kalau bangunan ini bisa dipahami secara baik, maka ini nanti akan menjadi pemahaman yang utuh di dalam memahami nilai-nilai Pancasila, di dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai nilai etika politik. Kemudian setelah menjelaskan tentang makna Pancasila menjadi 3 bagian itu, kemudian bandingkan ideologi tertutup dan dari negara-negara lain. Jadi bisa membandingkan antara ideologi Pancasila dengan ideologi tertutup atau ideologi dari negara-negara lain. Silakan bisa ambil contohnya saja, dibandingkan dengan ideologi Pancasila. Kira-kira nanti seperti apa perbedaannya, sehingga kita tahu tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan letak Pancasila sebagai ideologi negara dan agama. Ini ada yang salah. Agama. Pancasila sebagai ideologi negara dan agama. Jadi bagaimana menyandingkan antara Pancasila dengan agama-agama yang ada di negara kita ini, semuanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saudara nanti menjelaskan tentang bagaimana bisa bersinergi antara ideologi Pancasila dengan agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Letaknya ada di mana dan posisi dari keduanya seperti apa antara agama dan Pancasila, sehingga nanti bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa ideologi Pancasila, ideologi negara dan ideologi agama itu memang harus sejalan, harus sesuai dengan role-nya masing-masing, tetapi tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga kita sebagai warga negara bisa memahami bahwa Pancasila itu, ideologi negara dan agama ini adalah hubungan kita dengan Tuhannya. Sehingga dari mengetahui antara hubungan keduanya, maka akan memperkuat nilai-nilai agama dan memperkuat nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja. Nanti berkaitan dengan substansi dari ujian kita, ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada pertanyaan dari ketiganya, bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube ini. Semoga bermanfaat dan ini menjadi bagian dari pemahaman kita tentang penguatan nilai-nilai Pancasila, penguatan kepada fondasi kita di dalam memahami konstruksi nilai-nilai Pancasila, sehingga harapannya adalah tidak hanya sekedar paham, tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sebagai kisi-kisi bagi teman-teman untuk mengisi di soal ujian akhir semester kita. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari proses pembelajaran kita untuk semakin tahu, semakin menuju kepada nilai-nilai kebaikan
dan kita menjadi bagian dari warga negara yang memperkuat kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk beragama. Nah, teknisnya nanti silakan teman-teman bisa dilihat di layar PPT ini. Diketik menggunakan Microsoft Word, bentuknya file saja, kemudian menggunakan kertas yang normal A4 spasi 1,5, kemudian ukuran fontnya 12 Times New Roman. Marginnya bisa 2, atas bawah kanan kiri atas, 2 semua. Kemudian pengumpulannya dalam bentuk file dan dikirim ke setiamalang@gmail.com, termasuk juga ditautkan di Google Classroom kelas kita masing-masing. Karena nanti soalnya nanti juga saya tautkan di Google Classroom, dan jawaban nanti teman-teman nanti juga bisa ditautkan di Google Classroom, ya, sehingga nanti saya ngeceknya juga lebih mudah. Subjeknya atau judulnya nanti bisa diberikan judul seperti ini: Pancasila, kemudian underscore nama, underscore NRP, dan underscore kelas, sehingga nanti bisa tahu, bisa di list dari mana yang mengumpulkan dan mana yang tidak. Kira-kira itu teman-teman semua, silakan bisa dipelajari dan dipahami. Kisi-kisinya itu bagian dari pemahaman kita yang sudah kita pelajari selama pertemuan 1 sampai ke 12, dan termasuk proses presentasi yang sudah teman-teman lakukan. Itu juga menjadi kumpulan dari pemahaman kita tentang pendidikan, mata kuliah pendidikan Pancasila. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan, semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan dan perubahan bagi diri kita. Semakin kita memahami nilai-nilai Pancasila, semakin memberikan perubahan yang lebih baik bagi kita untuk memperkuat diri kita sebagai warga negara yang baik dan berkontribusi kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.